Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaku. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celak, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan puji syukur 812. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak teringat. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Kasihanilah ya Allah, menurut kasih setia-Mu, menurut besar rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan taikkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah ya Tuhan, Allah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah ya Tuhan, Allah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu,
dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Berilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang merah dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian kepadamu. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Baik pengantar Injil, puji syukur 965. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, supaya seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyaklah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Kristus, hari ini kita Gereja Katolik mulai memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan hari Rabu Abu ini. Saya kira kita sekalian sudah begitu banyak mengerti apa arti dari puasa, pantang, dan juga pertobatan di dalam masa Prapaskah ini. Bahkan di dalam media sosial sudah banyak sekali mengupas banyak hal tentang puasa kita, pertobatan kita, dan juga permenungan kita di dalam masa Prapaskah ini. Di era sekarang mudah sekali kita sudah mulai mengerti, mulai memahami makna-makna yang terkandung di dalam ajaran gereja mengenai puasa, derma, dan pantang. Saudara-saudari sekalian beriman yang terkasih dalam Kristus, namun mari kita mencoba untuk lebih mendalami apa yang mau kita lakukan dan apa yang mau kita perbuat selama masa Prapaskah ini sesuai dengan terang Injil. Bahwa kita sekalian umat beriman pasti dalam masa Prapaskah ini kita mempunyai niat, mempunyai tekad untuk melakukan pertobatan. Dan pertobatan itu haruslah dimulai yaitu dengan sikap batin kita. Sikap batin kita untuk mau berubah, mau mawas diri, dan mau meninggalkan segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Karena itulah tobat. Kita mau membaharui diri, diterangi oleh sabda Tuhan, agar kita dapat memperbaiki diri, membangun relasi yang lebih baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dan pertobatan itu juga didorong oleh rahmat dari Tuhan sendiri. Karena pertobatan tanpa didorong oleh rahmat Tuhan, maka kita tidak akan bisa sampai pada inti dan makna dari perubahan hidup kita yang sejati. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita pada masa Prapaskah ini kita punya niat, kita punya tekad untuk mau merubah diri,
mau menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita selalu akan diberi rahmat baru. Istimewa puncaknya yaitu pada peristiwa Paskah yang menjadi momen kemenangan kita untuk mengalahkan kejahatan dan dosa, untuk menguburkan segala keburukan dan kekurangan kita yang telah dilebur dan dikalahkan oleh Paskah Kristus. Inilah harapan kita dalam masa Prapaskah ini. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Banyak hal sebagaimana yang diajarkan oleh gereja selama masa Prapaskah ini. Ada 3 inti yang mau kita lakukan, yaitu berpuasa, berdoa, dan beramal bakti. Tentang puasa kita sudah banyak tahu. Bahkan di media sosial kita juga sudah banyak mengerti tentang puasa kita. Puasa kita sebagaimana yang diserukan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus bukanlah semata-mata kita tidak makan atau tidak minum, tetapi berpuasa lebih berorientasi pada puasa batin kita, mengendalikan diri kita, pikiran kita, hati kita, agar kita lebih baik. Menghindari segala yang tidak baik dalam pikiran, perkataan, dan juga hati kita. Dan berdoa sebagaimana juga yang diajarkan oleh Tuhan. Hendaklah kita sungguh-sungguh punya kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan senantiasa selalu mendengarkan kita. Mendengarkan keluh kesah kita, suka duka kita, asal kita mengungkapkannya dengan setulus hati kita. Bukan seperti orang munafik yang mengucapkan doanya supaya dipuji orang ataupun diakui oleh orang bahwa ia sedang berdoa. Dan kita juga diajarkan tentang amal bakti yang juga menjadi buah dari pertobatan itu sendiri. Setelah kita berhasil untuk mengolah hati, pikiran, dan juga jiwa kita untuk lebih baik diterangi oleh sabda Tuhan, maka kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan itu, yaitu dengan amal bakti. Amal bakti berarti kita mau peduli dengan sesama kita yang membutuhkan, sesama kita yang senantiasa perlu perhatian, dukungan, dan juga bantuan. Kita juga harus berani berbelas kasih terhadap orang-orang di sekitar kita yang sungguh-sungguh membutuhkan. Sebagaimana Allah berbelas kasih kepada kita ketika kita membutuhkan Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Inilah 3 inti yang diajarkan gereja dalam masa Prapaskah ini. Semuanya itu bermuara pada pembaharuan diri untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih berkenan kepada Allah, diterangi dengan sabda Tuhan. Sehingga masa Prapaskah menjadi masa retret agung, masa mawas diri kita, supaya kita menjadi umat beriman yang terus-menerus diperbaharui hidup kita oleh rahmat Tuhan melalui pertobatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, maka mari kita menggunakan masa rahmat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita memaknai masa Prapaskah menjadi masa rahmat karena pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Sehingga Paskah menjadi cahaya hidup baru bagi kita, menerangi jalan hidup kita ketika kita dalam kesesatan,
ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kerapuhan, kekhawatiran, dan sebagainya. Semuanya itu harus terkubur berkat Paskah Kristus yang kita rayakan nanti. Sehingga cahaya Kristus itu sungguh-sungguh menyinari hidup kita, membawa harapan dan semangat bagi kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Semoga masa Prapaskah ini menjadi masa rahmat bagi kita yang dengan giat dan tekun sungguh-sungguh menggunakan masa ini sebagai masa pembaharuan diri dan masa untuk menimba begitu banyak rahmat dari Tuhan yang bagaikan sumur yang tidak akan pernah kering karena memberikan aliran-aliran kesegaran hidup bagi setiap orang yang mau menimba dari sumur hidup itu sendiri, yaitu Allah. Semoga Prapaskah menjadi momentum kita umat beriman semakin mendekatkan diri kita, menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan Tuhan, terlebih juga dengan sesama yang menjadi sahabat, saudara, dan teman-teman perjuangan kita. Dan mari kita gunakan masa tobat ini sebagai sarana kita untuk terus-menerus pembaharuan hidup kita saat ini. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita sekarang pemberian aku dan kita berdoa agar aku ini Tuhan bersedia untuk memberkatinya dengan air suci, yaitu air Paskah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita hendak mengadakan upacara pemberian abu yang menjadi tradisi kita pada pemulaan masa Prapaskah. Menerima tanda abu ini berarti bersedia untuk bertobat, janji kepada Tuhan untuk mengamalkan masa suci ini sebagai masa pembaharuan hidup. Marilah kita dengan rendah hati mohon pada Tuhan agar Bapa kita, agar Ia sudi memberkati abu ini dan memberkati kita yang hendak menerimanya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan bila kami merendahkan diri, dan Engkau menyayangi kami bila kami bertobat. Sudilah Engkau memberkati abu ini. Berkati juga kami semua yang akan ditandai dengannya. Semoga abu yang kami terima ini menjadi semangat tobat kami. Dan semoga puasa serta pantang yang hendak kami jalankan ini menyucikan hati dan menguatkan kehendak kami untuk senantiasa mengarahkan diri kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
doa umat. Saudara-saudari terkasih, sabda Allah yang baru saja kita dengar memperkuat dalam diri kita pengharapan akan belas kasih Allah. Karena itu, dengan penuh kepercayaan kita menyampaikan permohonan kepada Allah. Bagi gereja yang kudus, kita berdoa semoga gereja mengawali masa Prapaskah ini dengan semangat tobat dan pembaruan diri yang ikhlas, agar dapat mengamalkan kelimpahan anugerah Allah dalam hidupnya sehari-hari secara lebih berdaya guna. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga segala peristiwa yang biasa kita saksikan dan alami bersama menjadi pelajaran yang berharga bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan ajaran Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkekurangan, miskin dan terlantar, kita berdoa supaya mereka mendapatkan perhatian sewajarnya berkat pembaruan diri kita di dalam masa pertobatan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, kita mohonkan kekuatan Tuhan untuk kita, khususnya pada masa tobat ini, supaya kita kuat menghadapi segala godaan dan yang merintangi sikap-sikap mendengarkan sabda Tuhan, kerajinan berdoa, dan penertiban diri atas dorongan-dorongan hawa nafsu. Semoga kekuatan Roh Tuhan mendampingi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengarahan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita